Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Saya harap kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas apresiasi teman-teman untuk dapat menonton video saya kali ini. Semoga dengan adanya video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elis Sobaria dari Program Pendidikan Matematika STKIP Yasika Majalengka. Nah, dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai teori belajar behavioristik dan juga ciri-ciri teori belajar behavioristik, dan terakhir mengenai implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Nah, di sini barangkali dari teman-teman sudah ada yang tahu istilah apa sih yang sering digunakan mengenai teori belajar behavioristik? Baik. Nah, di sini teori belajar behavioristik sering dikenal juga mengenai teori belajar perilaku, karena diketahui teori ini mempelajari mengenai perubahan tingkah laku manusia yang nantinya dapat diukur, dilukis, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan tingkah laku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Nah, teori behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana sih perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Artinya, lebih menekankan pada perilaku manusianya itu sendiri. Nah, teori ini memandang individu sebagai makhluk kreatif yang memberikan respon terhadap lingkungannya. Pengalaman dan pemeliharaan akan pengalaman tersebut nantinya akan membentuk perilaku individu yang belajar. Dari hal inilah muncul konsep manusia mesin atau homo mechanicus. Nah, di sini ada salah satu pakar teori behavioristik, yaitu Robert M. Gagné, berpendapat bahwa perubahan tingkah laku manusia adalah sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, jika ada anak SD yang dikatakan mampu dan dikatakan bisa dalam membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam hal membaca. Nah, teori belajar behavioristik berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dianggap penting. Kenapa ya? Apa sih alasannya? Nah, di sini teori ini berpendapat bahwa apa yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah respon stimulus dan responnya saja. Oleh sebab itu, apa yang bisa disebut juga apa yang diberikan oleh seorang pendidik atau seorang guru itu dikatakan dengan stimulus, dan apa saja yang diberikan atau yang dihasilkan oleh para peserta didik atau murid bisa disebut dengan respon. Semuanya harus dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena untuk mengetahui terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Nah, di sini untuk selanjutnya mengenai ciri-ciri teori belajar behavioristik.
teori ini lebih mengutamakan pada bagian-bagian atau unsur-unsur kecil yang bersifat mekanistis, seperti menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan atau respon, menekankan pada mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, pada teori belajar behavioristik sering disebut juga dengan SR atau stimulus respon psikologis. Artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Nah, dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terjalin hubungan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Nah, di sini para peserta didik yang menganut pada pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil dari belajar. Lalu di sini bagaimana sih implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran? Nah, setelah kita mengetahui pengertian teori belajar behavioristik, nah di sini kita juga mengetahui istilah-istilah yang lainnya seperti hubungan antara stimulus dengan respon, individu yang pasif atau peserta yang pasif, perilaku sebagai hasil dari belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi yang secara ketat, nah atau dan juga reinforcement dan hukuman. Ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, di sini mengenai teori belajar behavioristik sebenarnya masih mendominasi pendidikan belajar di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran bahkan dari tingkat yang paling dini seperti TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai juga perguruan tinggi. Pembentukan perilaku ini dengan cara pembiasaan atau drill disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering kita jumpai kan. Nah, itulah salah satu ciri-ciri teori belajar behavioristik. Mari kita perhatikan mengenai bagaimana implikasi dari teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, implikasi teori ini tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat-sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Belajar yang dirancang dan dilaksanakan yang berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasif, tetap, dan tidak berubah. Nah, pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah proses perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Peserta didik nantinya diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya apa yang diketahui atau yang dipahami oleh pengajar atau seorang guru itulah juga yang nantinya akan dipahami oleh peserta didik. Nah, di sini fungsi main atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dapat dipilah sehingga makna yang dihasilkan dari proses belajar seperti ini nantinya dapat ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan. Karena teori behavioristik memandang bahwa segala sesuatu yang sudah ada di dunia nyata telah terstruktur dengan rapi, maka peserta didik
atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Nah, pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam proses kegiatan belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegak disiplin. Nah, kegagalan atau ketidakmampuan dalam memperoleh dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang nantinya harus diberi hukuman, dan keberhasilan atau kemampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Dengan demikian juga pada ketaatan pada aturan dipandang sebagai perilaku keberhasilan belajar. Peserta didik adalah objek yang harus berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar dari peserta didik itu sendiri. Nah, sekarang mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut teori belajar behavioristik lebih menekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar adalah sebagai salah satu aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, dan juga teks. Penyajian isi atau materi pembelajaran mengikuti aturan kurikulum yang ditetapkan secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku-buku teks atau buku-buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi dari buku-buku tersebut. Nah, di sini ada satu lagi pakar teori behavioristik, yaitu Edward L. Thorndike. Beliau merumuskan kembali peran yang harus dilakukan seorang guru dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu untuk membentuk kebiasaan peserta didik. Jangan harap kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya jika peserta didik itu sendiri malas dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, berhati-hatilah dalam membuat kebiasaan yang harus diubah, karena mengubah suatu kebiasaan yang telah terbentuk adalah hal yang sangat sulit. Dan yang ketiga, membentuk kebiasaan dengan cara atau yang sesuai nantinya kebiasaan itu akan digunakan. Nah, evaluasi pembelajaran menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper atau pensil seperti ujian-ujian biasa ataupun secara online. Evaluasi hasil belajar menuntut satu jawaban yang benar sesuai dengan keinginan dari seorang guru. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya. Evaluasi belajar dipandang sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran secara terpisah dan biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran tersebut selesai. Teori ini lebih menekankan pada evaluasi pada kemampuan peserta didik secara individual. Pada zaman modern seperti sekarang, teori belajar behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan model PowerPoint ataupun multimedia yang lainnya. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi secara satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecilnya, dan juga menggunakan multimedia yang lain. Pembelajaran seperti itu, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang materi yang menyusunnya secara rinci juga dan tertata dengan aturan-aturan yang jelas. Latihan-latihan juga yang diberikan cenderung memiliki satu jawaban yang benar. Nah, untuk video pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf barangkali ada penyajian materi yang salah. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.